Masuk surga cukup bayar 1 juta? Siapa sih yang gak mau masuk surga? Tapi kalau misalnya disuruh bayar 1 juta, wajar nggak sih kalau kita curiga? Itulah yang terjadi di Bekasi saat pengajian Umi Cinta mendadak viral karena janji kontroversial ini. Warga pun mulai merasa resah dan geram, sampai-sampai mendatangi lokasi pengajian dan membubarkan acara. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, pengajian ini ternyata sudah berjalan selama 8 tahun. Dan tentu saja jumlah para pengikutnya bukan 1 atau 2 orang. Selain kontroversi janji masuk surga dengan uang, ternyata ada beberapa hal lain yang jadi sorotan karena dianggap nggak pantas dalam konteks pengajaran agamanya. Kejadian ini juga sampai menarik perhatian MUI yang turun tangan langsung untuk menelusuri keresahan ini. Banyak yang mulai penasaran, siapa sebenarnya Umi Cinta dan apa yang sebenarnya terjadi di balik kontroversi ini. Gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Di video kali ini kita akan membahas sebuah pengajian yang mendadak viral di Bekasi yang dipimpin oleh seorang wanita. Pengajian ini menghebohkan warga karena mengiming-imingi masuk surga cukup bayar 1 juta. Kasus ini membuat warga geram, sampai-sampai mereka mendatangi dan membubarkan kegiatan pengajian yang sudah berlangsung beberapa tahun itu. Selain kontroversi janji surga, pengajian ini juga belum mendapatkan izin dari RT dan RW setempat. Sementara puluhan pengikutnya rutin hadir setiap akhir pekan. Bagaimana fakta selanjutnya? Gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Pengajian yang digelar wanita inisial Putri Yeni alias Umi Cinta di perumahan Zamrud, Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, mulai menimbulkan kontroversi karena memberikan iming-iming masuk surga dengan membayar infak 1 juta rupiah. Kegiatan ini bukan baru berlangsung 1 atau 2 tahun, tapi sudah 8 tahun, rutin diselenggarakan setiap akhir pekan dengan sekitar 70 pengikut. Dikarenakan kegiatan pengajian dimulai sekitar pukul 05.00 WIB, para pengikut biasanya mulai berdatangan sejak pagi atau subuh di rumah Umi Cinta. Ironisnya, pengajian ini tidak pernah mendapatkan izin resmi dari RT maupun RW, dan kehadiran para pengikut sering menyebabkan kemacetan di lingkungan sekitar karena parkir kendaraan yang sembarangan. Warga mulai merasa resah setelah mendengar kesaksian mantan pengikut yang mengungkap janji kontroversial tersebut serta perubahan perilaku pengikut, seperti istri yang berani menentang suami hingga anak yang tidak menuruti orang tua. Yang bahkan terakhir itu tadi screenshot tadi sampaikan bahwa ada kalau mau masuk surga bayar sejuta. Jadi diiming-iming surga. Masuk surga bayar sejuta. Gak cuma itu, ternyata pemilik rumah alias pemimpin pengajian memiliki anjing yang dimana itu sangat bertentangan dengan ajaran agama yang dia sebarkan. Pengajian ini juga kerap mencampur adukan antara jamaah laki-laki dan perempuan, sehingga bertentangan dengan syariat Islam yang sebenarnya. Kabar ini pun dengan cepat menyebar luas, memicu perhatian dan tindakan tegas dari warga. Puncak kontroversi pengajian Umi Cinta terjadi pada Senin 11 Agustus 2025 ketika warga perumahan Zamrud, Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi memutuskan untuk mendatangi dan membubarkan kegiatan yang dianggap meresahkan. Dalam rekaman video amatir yang beredar, terlihat warga pria, wanita, bahkan anak-anak keluar satu persatu dari rumah Umi Cinta. Warga yang berada di luar rumah menyoraki kegiatan pengajian, mengekspresikan kekhawatiran dan kemarahan mereka terhadap janji kontroversial yang diberikan pengajian itu. Aksi warga dipicu oleh kesaksian mantan pengikut pengajian. Mantan pengikut ini mengungkap bahwa Umi Cinta kerap memberikan janji masuk surga cukup dengan membayar infak 1 juta rupiah yang dianggap jalan pintas instan dan menyesatkan. Sebagai bentuk protes yang lebih tegas, warga kemudian membuat spanduk besar berisi penolakan terhadap pengajian Umi Cinta yang ditandatangani oleh banyak orang dan dipasang di depan rumah pengajian itu. Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam terhadap praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dan meresahkan lingkungan.
Kasus pengajian Umi Cinta kini mendapat perhatian serius dari aparat dan lembaga keagamaan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bekasi yang dipimpin Ketua Saifuddin Siroj ikut turun tangan menyelidiki kegiatan pengajian yang menjadi kontroversi karena janji masuk surga dengan membayar infak 1 juta rupiah. Pada Rabu 13 Agustus 2025, MUI memanggil Umi Cinta untuk dimintai klarifikasi, tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Sebagai gantinya, MUI meminta keterangan dari beberapa warga setempat dan menggelar pertemuan bersama unsur pemerintah lainnya. Hari berikutnya, Kamis 14 Agustus 2025, MUI memanggil kembali Umi Cinta ke kantor Kelurahan Cimuning. Saifuddin Siroj menegaskan, jika pengajian tersebut terbukti menyimpang dari ajaran Islam, MUI akan mengambil sikap tegas untuk menutup kegiatan pengajian. Keluarga keluhan karena ini meresahkan masyarakat. Beberapa indikasi yang kita kategorikan ini masuk ke aliran sesat, tapi kita belum dapatkan bukti yang meyakinkan. Itu hanya sebatas penyampaian dari keluhan masyarakat. Jadi kita ingin dapat kejelasan langsung dari yang Cinta itu ya, yang mengelola itu, ingin langsung tahu dari masuk yang menyampaikan materi keagamaan. Setelah melakukan rapat koordinasi dengan Umi Cinta yang juga dihadiri, petugas pemerintah, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan warga dari kantor Kelurahan Mustika Jaya, MUI memutuskan pengajian yang dipimpin Umi Cinta tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Saya ulangi, pengajian tersebut tidak ada indikasi melenceng dari ajaran Islam. MUI juga menyebut kalau untuk sementara ini, aktivitas keagamaan di rumah Putri Yeni sambil mengurus surat perizinan. Kemudian, kegiatan pengajian juga akan dipindahkan ke Masjid Al-Muhajirin. Selain itu, Umi Cinta alias Putri Yeni memberikan klarifikasi terkait beberapa hal yang jadi kontroversi. Itu tidak benar. Semua berita yang simpang siur selama ini membayar 1 juta dijamin masuk surga itu tidak benar. Saya sudah bersumpah tadi di atas di Quran, Al-Quran. Itu tidak benar. Semua berita-berita yang sudah viral sampai ke YouTube itu tidak benar. Alasan mengapa pengajian itu diadakan tertutup di rumahnya, itu hanya semata-mata rumah yang ditempati ada AC-nya. Dan mengenai tidak ada batasan atau campur aduk antara pria dan wanita, Umi Cinta menjelaskan kalau di dalam itu ada pembatasnya. Dan yang mengaji di rumahnya itu kebanyakan adalah satu keluarga. Gak cuma itu, Umi Cinta juga menjelaskan terkait isu dirinya mempunyai anjing di rumah. Anjing di rumah Bu, gimana Bu? Nah, anjing di rumah saya ini punya pet shop. Tapi itu sudah lama tidak ada. Jadi waktu yang namanya pet shop, pendidikan hewan itu pasti ada ya. Nggak anjing, ada kucing atau segala macam kelinci. Nah waktu itu ada yang nitip nggak diambil-ambil. Begitu ini saya telepon, ternyata yang menitipkan itu ya itu nggak balik lagi ke Bekasi karena orang tuanya meninggal. Beliau tidak lagi di Bekasi, yaitu orang Sumatera Utara. Tapi meski begitu, warga sekitar tetap menolak adanya kegiatan pengajian tersebut di lingkungannya. Tetap harapan dari warga karena sudah terbukti adanya keresahan di warga, tetap warga menuntut untuk ditiadakan kegiatan tersebut gitu. Jangan di sini gitu ya Pak? Ya ini intinya ya, jangan di sini. di luar ya Pak? Iya, terserah lah. Kasus pengajian Umi Cinta di Bekasi bukan sekedar berita kontroversial, tapi juga menyimpan banyak pelajaran penting bagi kita semua. Pertama, waspada terhadap janji instan dalam kegiatan keagamaan. Janji masuk surga dengan membayar uang, apalagi jumlahnya fantastis, sebaiknya tidak langsung dipercaya. Agama tidak bisa dijual beli, dan masyarakat perlu memeriksa kebenaran ajaran sebelum mengikuti kegiatan tertentu. Kedua, peran aktif masyarakat dalam mengawasi lingkungan. Warga perumahan Zamrud, Cimuning menunjukkan bahwa partisipasi aktif penting untuk mencegah praktik keagamaan yang menyimpang. Protes warga, termasuk membuat spanduk penolakan dan membubarkan pengajian, menjadi bentuk pengawasan sosial yang efektif. Ketiga, pentingnya izin resmi dan transparansi kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan yang digelar tanpa izin RT atau RW dan bersifat tertutup dapat menimbulkan kecurigaan.
Proses administratif dan izin resmi sangat penting agar kegiatan berjalan tertib, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, kolaborasi antara masyarakat, aparat, dan lembaga keagamaan. Kasus ini menunjukkan bahwa peran MUI, kepolisian, dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan setiap kegiatan keagamaan sesuai aturan dan ajaran yang sah, sekaligus melindungi masyarakat dari penyimpangan. Kasus pengajian Umi Cinta di Bekasi akhirnya menunjukkan betapa pentingnya masyarakat untuk tetap kritis dan waspada terhadap kegiatan yang meresahkan. Dari penolakan warga yang tegas sampai keterlibatan aparat dan MUI, semua pihak menunjukkan kalau kontroversi seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Insiden ini menjadi peringatan bagi semua pihak kalau janji instan yang menyangkut agama, terutama jika melibatkan uang, harus selalu dikonfirmasi kebenarannya. Gimana menurut kamu? Sejauh mana kita bisa membedakan antara ajaran yang benar dan praktik yang menyesatkan? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.